Apalagi buat teman-teman yang baru mau latihan bulu tangkis, raketnya enteng. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, saya pegang satu raket dari brandnya Velet ya. Dan ini satu informasi terbaru buat teman-teman, bahwasanya raket harga kosongnya itu di 270 ribuan lah kurang lebihnya. Beberapanya ada yang 300 ribuan juga. Dan di harga segitu ini jadi referensi baru buat temen-temen yang nyari raket even balance. Dipakai main power smashnya pun dapat, dipakai main santai bisa, dipakai main cepat bisa. Kemudian defense-nya, kontrol-kontrolnya nyaman banget. Jadi dari sini kita bisa bilang kali ini episodenya kita adalah raket murah meriah yang rasanya mewah. Ini adalah raket Velet di series Electrowave 2 yang beberapa waktu lalu tuh udah saya unboxing bareng 10 raket dari brand Velet yang lain. Teman-teman bisa lihat spesifikasi secara detailnya di video itu guys. Dan kali ini kita bakal fokus ke pembahasan feel pemakaian raket ini. Dengan di awal tadi saya bilang raket ini super enak, apakah memang worth it banget di harga segitu? Karena di harga segitu itu sebetulnya kita bisa bilang banyak banget opsinya, banyak banget alternatifnya, pilihannya dari brand-brand lain tuh banyak banget. Jadi seberapa worth it sih raket ini nanti bakal kita bahas ya dari awal sampai akhir. Oke, buat teman-teman yang belum lihat spesifikasi ya secara detail dan realnya setelah diukur ulang, teman-teman bisa lihat di video unboxing kemarin ya guys. Kemarin saya buatkan 2 part 1 dan part 2. Part 1 unboxing dan kemudian part 2-nya itu berisi memverifikasi ya spesifikasinya yang sebetulnya dari 10 raket Velet kemarin rada beberapanya itu jauh dari spesifikasi pabriknya. Dan untuk raket ini spesifikasinya menurut saya dengan settingan saya kayak gini nih guys, ini yang paling real banget karena beratnya itu di kisaran 8485 gram dan kemudian balance point-nya itu di 290 mm. Ya, jadi raket ini tersetting kayak gini pas banget dengan spesifikasi bawaan pabriknya. Yang grip bawaannya itu saya buang, kemudian saya ganti dengan grip handuk seperti ini, kemudian dipasangin sama senar Yonex kalau nggak salah ya. Tarikan 28 lbs dan ini hitting sound-nya. Ya, lumayan sih. Oh iya, saya lupa deh. Ini senarnya tuh senar sambungan guys. Ini buat raket review yang kemarin saya bahas di vlog Mas Didi Raket yang soal raket sambung, raket patah disambung lagi. Dan kemarin ini salah satu raket hasil senarannya Mas Didi Raket yang ya kalau sambungan katanya dia sih 8 simpul. Jadi ini pakai senar Yonex BG66. Coba saya hitung ya. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Iya 8 simpul. Jadi bukan lagi 4 simpul, 8 simpul. Ini sambungan guys. Dan di Mas Didi Raket tuh kalau nggak salah harganya 30.000. Dan hitting soundnya kayak gini. Ya walaupun sambungan guys, tapi bener-bener senarannya Mas Didi tuh enak banget loh. Bahkan kemarin ketika raket ini saya cobain ke kawan saya di lapangan ya fine-fine aja, nggak ngomongin ini senar apa gitu. Walaupun komentarnya ada bilang sih kalau ini senarnya diganti Ultimax gitu kata dia. Pasti bakal enak banget. Oke, sekarang kita lihat ya penampakannya secara detailnya. Konnya seperti ini guys. Ada logo Veletnya, kemudian ada FT, MO, biasanya moderat ya kalau nggak salah ya. Dan kemudian Velet Design. Ada spesifikasinya yang digrafir 4081 sampai 85 gram. Dan kemudian kalau di shaftnya kita bisa lihat ini tulisan ada Electrowave 2, Power Shaft, Carbon Graphite, kelas raket ini yang moderate, max tensionnya di 31 lbs. Kemudian ada ini ya, yang raket-raket terbaru dari Velet sekarang ada stiker originalitas kayak gini ya.
Kalau dulu kan nggak ada, dan sekarang ada. Kemudian ada heading to the top, kemudian ada spek balance-nya dan juga tension-nya. Kemudian ada tulisan raket ini jangan ditinggalin di mobil guys, karena mobil yang kepanasan parkir lama, raket ini di dalamnya biasanya bisa memuai kali ya. Jadi bisa menyebabkan kekuatan frame-nya atau kekuatan raketnya itu menurun, yang mungkin bakal bisa ngefek di patah raket ya. Makanya penting banget buat teman-teman tuh sebetulnya raket tuh kalau bisa setelah dipakai itu jangan ditaruh di tas aja, dicantolin di atas gitu, bikin cantolan dari paku atau dari apa gitu. Kira-kira suhunya itu nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, pokoknya di tengah-tengah lah. Biasanya raket itu bakal awet dan aman. Walaupun lagi-lagi soal raket patah yang tabrakan ataupun raket patah yang di luar match, bahkan di dalam tas kita kayak gitu kadang ya apes-apesan juga pas nemu produksi raket yang ya mungkin cacat lah, minus lah ya. Karena ya wajar banget sih, produksinya kan banyak banget. Kayaknya kalau raket-raket seri murah gitu ya, di bawah 500.000, saya sih mungkin bisa bilang ya quality controlnya pasti nggak bakal detail ya, nggak bakal sedetil raket-raket yang mahal. Walaupun kenyataan berkata berbeda, ya raket-raket mahal juga kadang ya bisa patah sendiri gitu ya. Ya itulah, ya namanya juga dunia raket. Jadi kalau nggak pengen patah ya nggak usah beli raket, ya nggak sih? Oke teman-teman, kemudian guys kita coba naik ke bagian T-joint-nya yang ada logo Velet. Kemudian kita dari sini frame kepalanya kita lihat shape-nya itu diamond, lancip, hexagon, yang kita bisa bilang raket ini punya kemampuan untuk meminimalisir hambatan dengan angin. Jadi seperti biasa, swingnya cepat, ringan, nggak ngeflex banget shaft-nya. Berbeda dengan raket-raket yang box banget gitu, kotak gitu atau agak bulat banget gitu ya. Ada tulisan carbon graphite, ultra dynamic frame, dan nggak ada yang lain. Ya ini isometrik ya guys, isometrik bukan compact, jadi ini lebih gampang diadaptasi. Makanya kemarin ketika di lapangan kawan saya kan bilang raket ini lebih gampang diadaptasi ketimbang raket yang framenya compact dari brand lain. Oh ya guys, saya agak lupa untuk shaftnya, shaft stiffness-nya, kekakuan shaftnya ini masuk di medium ya, tuh. Jadi nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur. Yang biasanya selain frame kepalanya tadi isometrik dan shaftnya medium, itu lebih bikin raket ini tuh gampang dipakai banyak orang. Teman-teman yang pemula ya dengan spesifikasi kayak gini tuh lebih gampang makainya. Teman-teman berkembang pun bisa, yang mahir pro pun bisa. Karena dengan spek kayak gini yang beratnya di 85 graman kurang lebihnya, kemudian shaftnya medium, kemudian balance point-nya even balance, itu bisa nemu di raketnya Yonex yang dipakai Wang Chilin, atlet dari Taiwan yang sempat bertengger di papan atas rating dunia. Yonex Nano Flare 700 itu pun nyaris sama kayak ini spesifikasinya. Tapi tentu saja untuk materialnya berbeda ya guys ya, karena juga harganya kan berbeda jauh. Jadi itu ya guys ya yang bisa menyebabkan raket ini tuh gampang dipakai banyak orang dengan level yang berbeda-beda. Untuk memperjelas itu coba kita dengerin testimoni dari kawan saya ya, Raffles ya. Yang seperti biasa Raffles ini sebenarnya pakai raket-raket berat. Kadang raket berat dia bilang ringan gitu ya, swingnya enteng gitu ya. Tapi ketika dia pakai raket ini di awal-awal tuh gampang banget dipakai, diadaptasi, langsung klop gitu, nggak perlu banyak waktu untuk lepasin pukulannya. Kalau untuk adaptasi yang ini pakai yang tadi, Yang pelet ya? iya, karena mungkin nggak tahu ya apanya yang seimbang, tapi enak aja juga pakai ini. Tapi kalau dibandingin sih Berapa? Selisih poin, coba selisih poin berapa enaknya? ya ini 8,5, ini 9 lah mas. Oh gitu ya? Iya, yang ini tuh lebih enak buat kontrolnya. Jadi mainnya, mau main depan belakang juga tajam semua. Kalau Apalagi powernya bagus mana? powernya sih bagus ini sih, Tetepan ya? tetap bagus ini. Itu kan frame compact. Tapi udah tahu belum Flash? Itu harganya selisihnya banyak Flash. Sejujurnya sih belum tahu awalnya. Jadi Kirain malah ini yang mahal. Malahan betul? Iya. Karena pertama adaptasinya enak ini ya? Iya. Yang pelet ya? Ternyata pas dikasih tahu harganya ini jauh. Sebenarnya enak di Mizuno, ini juga enak sih mas, Veletnya. Enak ya? Velet enak, Mizuno enak. Berarti kalau ini 300 ya worth it banget ya Flash ya? Ini worth it banget, apalagi buat teman-teman yang baru mau latihan bulu tangkis, raketnya enteng. Terus juga nggak terlalu berat, buat mukul juga mungkin kalau belum ada tenaga masih bisa lah kalau ke belakang. Enak ya? Enak. Oke teman-teman, itu tadi ya testimoni dari Raffles yang di awal kali sih memang
dia bilang raket ini gampang banget dipakai, gampang banget diadaptasi, bahkan sekali megang di awal tuh kayak udah ini raket gua gitu, bukan raket orang lain lagi gitu ya. Dan sebelum tahu harganya sih dia kaget sih, karena sebetulnya kemarin saya bandingkan dengan Mizuno Fortius Lite yang apa namanya harganya selisihnya kan banyak ya. Yang itu 1,5, yang ini cuman ya kita bisa bilang kurang lebihnya 300 ribuan. Ternyata ya ini juga bisa diandalkan juga, bahkan poinnya nggak terlalu jauh. Keren banget sih ya, hanya minus di senarnya aja ya. Walaupun ini enak, saya kategori tarikannya Mas Didi Raket dengan 8 simpul ya, sambungan gitu. Jadi dari senar-senar bekas gitu loh guys, sisa-sisa senar raket yang dipasangin gitu, kemudian dijadikanlah satu di raket kayak gini. Makanya simpulnya banyak banget. Dan ya tetap walaupun ini nyaman, tapi tetap beda banget kalau kita pakai yang full gitu ya. Dengan testimoni Raffles tadi, dan yang saya rasakan ketika raket ini dipasangin senar yang agak bagusan dikit gitu ya, yang ketebalannya di bawah 0,66 gitu ya, 0,65 semacam Ultimax, dan dari brand lain pun di ketebalan itu atau lebih tipis, pasti powernya lebih dapat lagi. Apalagi buat teman-teman yang kekurangan power, yang powernya kecil, pakai senar-senar yang tipis pasti feel-nya bakal lebih cakep banget. Dan yang saya rasakan ketika saya pakai raket ini kemarin di lapangan sih, karena memang spesifikasi raket ini nggak terlalu berat, di 8485 gram, dan balance point-nya di pertengahan, masuk di kategori raket even balance. Jadi ya wajar banget buat main apapun bakal nyaman. Walaupun tetap buat defense, buat smash, buat kontrol, netting pun pasti bakal nyaman banget guys. Di lain sisi, walaupun raket ini tuh enak buat smash gitu ya, otomatis bakal berbeda penilaiannya ketika dibandingkan dengan raket yang lebih berat kepalanya. Misalnya beratnya sama di kisaran 8485 gram, tapi balance point-nya lebih tinggi di raket lain. Kemudian kita head to headin, enak mana smashnya. Pasti buat teman-teman yang suka feeling berat kepala, feel smashnya bakal nyaman yang lebih berat kepala. Karena memang ini raket all around, raket yang bukan berat kepala, bukan juga ringan di kepala, tapi dia seimbang di 290 mm. Makanya swingnya nggak kerasa berat, apalagi ditambah dengan frame shape raket ini yang lancip, yang hexagon, diamond. Jadi bentuknya itu kayak pedang gitu lah ya, tajam gitu ya. Jadi dia lebih ringan, lebih enteng swingnya. Jadi guys, dengan harga di bawah 300 ribuan atau kurang lebihnya 300 ribuan ya, kalau di toko yang ada 275-nya habis kan mungkin teman-teman bakal dapat yang di harga 300 ribuan ya. Ya ini masih worth it banget guys. Masih recommended banget untuk teman-teman cobain. Walaupun soal corak warna raket ini kita kembalikan lagi ke teman-teman, karena memang dibilang mewah juga enggak, dibilang buruk-buruk juga enggak, karena raket ini punya karakteristik yang tersendiri. Dan buat pemula-pemula yang bingung nyari raket, ini pun bisa jadi salah satu alternatif ya, yang bakal nyaman di semua pukulan ya. Oke guys, sementara gitu dulu ya informasi kali ini soal raket Velet Electro Wave 2. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Senar sambungan tapi bunyinya enak banget.